Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Dan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah 3.1 memahami reklame dan 4.1 membuat reklame. Coba anak-anak, hari ini kalian akan belajar apa ya? Hal yang akan kalian pelajari pertama adalah pengertian dari reklame. Yang kedua adalah jenis dan contoh reklame. Yang ketiga adalah ciri-ciri reklame. Dan yang keempat adalah langkah membuat reklame. Kita mulai yuk. Pertama, pengertian dari reklame. Reklame adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan menghadirkan produk atau layanan kepada publik menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, untuk fungsi dari reklame adalah pertama, kalian harus tahu ya, informasi publik tentang suatu merek. Nah, yang kedua, reklame itu untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk atau layanan. Yang ketiga, itu memberi kesan positif untuk suatu produk atau layanan. Nah, pengertian dari reklame sendiri ini intinya adalah reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan suatu produk. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis reklame. Pertama, kalian harus tahu sifat-sifat dari reklame. Ada dua. Pertama adalah komersial, yang kedua adalah non-komersial. Nah, kalau misalkan komersial adalah reklame yang digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produk. Nah, kebalikannya, kalau misalkan non-komersial itu biasanya digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, contohnya hidup bersih, hemat, atau misalkan mengajukan sesuatu yang lain. Nah, sekarang berdasarkan jenisnya dan contohnya, ada banyak ya jenis-jenis reklame yang bisa kalian temukan di lingkungan rumah kalian atau misalkan di masyarakat di jalan-jalan. Nah, kita lihat contohnya ya. Pertama, ada iklan. Nah, reklame iklan ini bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa. Nah, biasanya ada di media cetak atau misalkan media elektronik. Nah, yang kedua ada spanduk. Biasanya spanduk ini ditempel ya anak-anak. Nah, misalkan kalian biasanya menemukan spanduk yang sifatnya itu komersial atau non-komersial. Nah, yang ketiga ada jenis reklame brosur. Biasanya ini selembaran yang biasa kalian temukan kalau misalkan orang-orang membagikan brosur kepada kalian. Nah, yang keempat adalah embalase. Jenis embalase ini yang ditampilkan langsung pada kemasan produk. Biasanya suka kemasan iklan atau kemasan bungkus produk yang kalian beli. Nah, selanjutnya adalah poster. Nah, poster ini pasti kalian sudah tidak asing. Kalian bisa menemukannya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah baliho. Baliho ini berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar dan ditampilkan di tempat umum yang strategis. Contohnya, kalau misalkan di pasar, kalian suka melihat baliho. Nah, selanjutnya jenis reklame billboard. Nah, kalau misalnya billboard ini berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Nah, dan sifatnya itu permanen. Dan selanjutnya adalah banner. Nah, biasanya banner ini berbentuk kotak, potret biasanya dicetak. Nah, biasanya ditempatkan di depan toko atau instansi yang menggunakan penyangga di belakangnya. Selanjutnya adalah jenis reklame leaflet. Nah, jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat
biasanya berisi informasi lengkap dan rinci. Yang kedua adalah kalender. Kalender ini bisa kalian temukan di rumah kalian. Dengan biasanya ada gambarnya ya. Gambarnya di sana itu ada beberapa yang berupa contoh dari reklame. Nah, sekarang kita akan beralih ke ciri-ciri reklame. Jadi ada 4 ciri-ciri reklame. Pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasa baik dan menarik. 3, ilustrasi yang menarik. Dan yang keempat adalah tata letak gambar dan tulisan yang baik. Nah, sekarang kita cari tahu langkah membuat reklame ya. Langkah membuat reklame. Pertama, kalian harus siapkan bahan dan alatnya. Nah, ini tergantung dengan reklame apa yang kalian akan buat ya. Yang kedua, ada komposisi. Nah, komposisi di sini adalah pengaturan bentuk susunan benda atau objek yang akan kalian buat dalam reklame kalian. Yang ketiga, gambar bentuk objek reklame. Jadi, gambar apa yang akan kalian masukkan itu harus diperhatikan. Yang keempat adalah pewarnaannya. Nah, pewarnaan ini sangat penting karena pewarna ini akan mempengaruhi daya tarik dari reklame yang kalian buat. Bu Salma sarankan untuk membuat reklame yang warnanya cerah, yang membuat orang yang melihatnya wah tersipu dan ingin membaca dengan teliti. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jika kalian masih bingung dan ingin mengulang, ulang saja video ini dari awal. Dan terima kasih karena sudah menonton video dari kelas belajar. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya anak-anak. Terima kasih, dadah.